Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi profesi pendidikan dari bab 1 sampai dengan bab 12, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah profesi pendidikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Khairunisa dengan NIM 220404501002 dari kelas D, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Bab 1 adalah strategi pengembangan profesi kependidikan. Pengertian guru profesional. Guru profesional adalah seseorang yang memiliki keahlian atau kemampuan dalam membimbing dan membina peserta didik baik dari segi intelektual, spiritual, maupun emosional. Cara mengembangkan guru sebagai suatu profesi. Berikut ada 6 cara untuk meningkatkan profesionalisme guru. 1. Melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 2. Aktif mengikuti kegiatan KKG atau kelompok kerja guru dan komunitas guru. 3. Mengikuti pelatihan yang mendukung kualitas pembelajaran. 4. Suka membaca buku. 5. Peer observation and evaluation. Dan yang terakhir adalah membuat karya tulis. Tujuan dan fungsi pengembangan guru profesional. Yang pertama adalah tujuan pengembangan profesi guru. Tujuan pengembangan profesional guru dimaksudkan untuk memenuhi 3 kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan sosial untuk meningkatkan kemampuan sistem pendidikan yang efisien dan manusiawi, serta melakukan adaptasi untuk penyusunan kebutuhan sosial. Kedua, kebutuhan untuk menemukan cara-cara untuk membantu staf pendidikan dalam rangka mengembangkan pribadinya secara luas. Dan kebutuhan yang terakhir, untuk mengembangkan dan mendorong keinginan guru untuk menikmati dan mendorong kehidupan pribadinya. Selanjutnya adalah fungsi pengembangan profesional guru. Bruce Joyce menulis bahwa program komprehensif pengembangan profesional hendaknya melalui 3 fungsi sebagai berikut. Pertama, sebagai acuan sistem untuk melaksanakan kegiatan pelatihan dalam jabatan atau in-service training yang cocok bagi guru. 2. Sebagai bekal bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas program-programnya. 3. Menciptakan suasana atau kondisi yang memungkinkan guru untuk sebisa mungkin mengembangkan potensinya secara optimal. Selanjutnya adalah strategi pengembangan profesional guru. Dalam mengembangkan profesi guru dapat dilakukan melalui berbagai strategi, baik dalam bentuk pendidikan dan pelatihan atau diklat maupun bukan diklat, antara lain. Pertama, pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan ini meliputi in-house training, program magang, kemitraan sekolah, belajar jarak jauh, pelatihan berjenjang yang khusus, kursus singkat di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya, pembinaan internal sekolah, pendidikan lanjut. Yang kedua adalah non-pendidikan dan pelatihan. Non-pendidikan dan pelatihan meliputi diskusi masalah pendidikan, seminar, workshop, penelitian, penulisan buku atau bahan ajar, pembuatan media pembelajaran, dan pembuatan karya teknologi atau karya seni. Bab 2 adalah rasional tantangan profesionalitas. Yang pertama, rasionalitas. Keberhasilan program pendidikan nasional akan sangat ditunjang dengan berbagai sumber daya yang memiliki daya saing global dalam rangka menghadapi tantangan-tantangan di masa depan sebagai akibat terjadinya globalisasi dari berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam dunia pendidikan. Selanjutnya, tantangan bagi profesionalitas guru di era milenial. 1. Globalisasi yang menyebabkan kompetisi tenaga kerja antar negara. 2. Kebutuhan akan generasi yang unggul dan moderat. 3. Besarnya jumlah penduduk usia muda yang menuntut pada pola pengajaran baru. Selanjutnya, profesionalitas guru antara harapan dan tantangan. Profesionalisme merupakan performance, quality, dan sekaligus sebagai tuntutan perilaku profesional dalam melaksanakan tugasnya. Profesionalisme guru adalah pekerja profesi, oleh karena itu harus menunjang profesionalisme. Pengertian umum profesionalisme menunjukkan kerja keras secara terlatih tanpa adanya persyaratan tertentu. Bab 3 adalah jenis-jenis profesi dan tugas serta tanggung jawab profesi kependidikan. Jenis-jenis profesi kependidikan.
orang-orang yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, walaupun secara tidak langsung terlibat dalam proses pendidikan, di antaranya 1. Kepala Satuan Pendidikan. Kepala Satuan Pendidikan meliputi kepala sekolah, rektor, wakil kepala urusan, tata usaha, laboran, pustakawan, pelatih ekstrakurikuler, dan petugas keamanan. Yang kedua adalah pendidik. Pendidik meliputi guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, dan fasilitator. Selanjutnya, tugas pokok dan fungsi profesi kependidikan. Yang pertama adalah guru. Guru berfungsi sebagai pendidik, sebagai pengajar, sebagai pembimbing, sebagai pengarah, sebagai pelatih, dan sebagai penilai. Yang kedua adalah dosen. Dosen memiliki tugas dalam proses pembelajaran, dalam bidang penelitian dan pengembangan karya ilmiah, di bidang pengabdian kepada masyarakat, dan tugas di bidang penunjang tridharma perguruan tinggi. Yang ketiga adalah konselor. Tugas guru, bimbingan, dan konseling atau konselor yaitu membantu peserta didik dalam mengembangkan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kemampuan belajar, dan pengembangan karir. Yang keempat adalah pamong belajar. Tugas pokok pamong belajar yang pertama melaksanakan pengembangan model program pendidikan luar sekolah, pemuda, dan olahraga. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar dalam rangka pengembangan model. Dan yang terakhir adalah melaksanakan penilaian dalam rangka pengendalian mutu dan dampak pelaksanaan program. Yang kelima adalah widyaswara. Tugas widyaswara yang pertama mendidik, mengajar, dan atau melatih PNS sebagai unit pendidikan dan pelatihan instansi masing-masing. 2. Melakukan analisis kebutuhan diklat. 3. Menyusun kurikulum diklat. 4. Menyusun bahan diklat. 5. Memberikan bimbingan dan konsultasi. Dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi belajar. Yang keenam adalah tutor. Tutor berfungsi untuk mengembangkan minat siswa terhadap materi yang sedang dibahas, menguji pemahaman siswa terhadap materi pelajaran, memancing siswa agar berpartisipasi aktif dalam kegiatan tutorial, mendiagnosis kelemahan-kelemahan siswa, dan menuntun siswa untuk dapat menjawab masalah yang sedang dihadapi. Tugas utama tutor adalah memberikan bantuan atau bimbingan belajar yang bersifat akademik kepada siswa untuk kelancaran proses belajar mandiri mahasiswa secara perorangan atau kelompok berkaitan dengan materi ajar. Yang ketujuh adalah fasilitator. Tugas fasilitator dalam sebuah proses pembelajaran, orang dewasa hakikatnya mengantarkan peserta didik untuk menemukan sendiri isi atau materi pembelajaran yang ditawarkan atau yang disediakan melalui atau oleh penemuannya sendiri. Selanjutnya, tanggung jawab profesi kependidikan. 1. Bertanggung jawab sebagai pengajar, bertanggung jawab sebagai pembimbing, bertanggung jawab sebagai administrator kelas, bertanggung jawab sebagai pengembangan kurikulum, dan bertanggung jawab untuk mengembangkan profesi. Bab 4 adalah etika profesi kependidikan. Pengertian etika profesi pendidikan. Secara etimologis, kata etika berasal dari bahasa Yunani, ethos yang artinya adat, kebiasaan, atau watak kesusilaan, atau kostum. Etika berkaitan erat dengan moral. Istilah bahasa Latin yaitu mos, atau dalam bentuk jamaknya mores, yang artinya adat, kebiasaan, atau cara hidup seseorang dengan hal-hal yang baik dan menghindari perbuatan yang buruk. Selanjutnya, bentuk-bentuk etika profesi kependidikan. Bentuk etika profesi kependidikan ada 3. Yang pertama, etika secara umum, etika secara khusus, dan etika profesi kependidikan. Pengembangan etika profesi kependidikan. 1. Pengembangan sikap selama pendidikan prajabatan. Dalam pendidikan prajabatan, calon guru dididik dalam berbagai pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam pekerjaannya nanti. Karena tugasnya yang bersifat unik, guru selalu menjadi panutan bagi siswanya.
dan bahkan bagi masyarakat sekelilingnya. Yang kedua, pengembangan sikap selama dalam jabatan. Pengembangan sikap profesional tidak berhenti apabila calon guru selesai mendapat pendidikan prajabatan. Banyak usaha yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan sikap profesional keguruan dalam masa pengabdiannya sebagai guru. Bab 5 adalah pemanfaatan teknologi pendidikan sesuai dengan bidangnya. Pengertian teknologi pendidikan. Istilah teknologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu teknologia, yang menurut Webster Dictionary berarti systematic treatment atau penanganan suatu secara sistematis. Sedangkan Tesne sebagai dasar kata teknologi berarti art, skill, science, atau keahlian dan keterampilan ilmu. Jadi teknologi pendidikan dapat diartikan sebagai penanganan atau pelaksanaan pendidikan secara sistematis. Terdapat 3 prinsip dalam teknologi pendidikan yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan dan pemanfaatannya, yaitu 1. Pendekatan sistem, 2. Berorientasi pada peserta didik, dan yang ketiga adalah pemanfaatan sumber belajar. Macam-macam teknologi pendidikan. Ada 5 macam teknologi pendidikan yang dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik, yaitu teknologi yang pertama adalah sistem berpikir, teknologi kedua desain sistem, teknologi ketiga mutu atau kualitas pengetahuan, teknologi yang keempat manajemen perubahan, dan teknologi yang kelima adalah teknologi pembelajaran. Peran dan fungsi teknologi pendidikan. Peran dan fungsi teknologi pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Teknologi pendidikan sebagai peralatan untuk mendukung konstruksi pengetahuan. 2. Teknologi pendidikan sebagai sarana informasi untuk menyelidiki pengetahuan yang mendukung pelajar. Ketiga, teknologi pendidikan sebagai media sosial untuk mendukung pembelajaran dengan berbicara. 4. Teknologi pendidikan sebagai mitra intelektual untuk mendukung pelajar. Kelima, teknologi pendidikan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar. Dan yang terakhir adalah teknologi pendidikan dapat mempermudah mencapai tujuan pendidikan. Dampak positif dan dampak negatif teknologi pendidikan. Yang pertama, dampak positif. Pengembangan dan peran teknologi pendidikan informasi juga bermanfaat untuk pendidikan. Antara lain, 1. Munculnya media massa, khususnya media elektronik, sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan, seperti jaringan internet, lab komputer, sekolah, dan lain-lain. Kedua, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru, yang mempermudah siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Ketiga, sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Keempat, adanya sistem pengelolaan data hasil penilaian yang menggunakan pemanfaatan teknologi. Dan yang terakhir adalah pemenuhan kebutuhan akan fasilitas pendidikan dapat dipenuhi dengan cepat. Yang kedua adalah dampak negatif. Teknologi pendidikan selain berpengaruh positif, tetapi ada pula pengaruh negatif. Ada beberapa dampak atau pengaruh negatif diantaranya yaitu 1. Mengakses internet. Dikhawatirkan siswa atau mahasiswa bukannya benar-benar memanfaatkan teknologi informasi dengan optimal, tetapi malah mengakses hal-hal yang tidak baik. Kedua, peserta didik tidak bisa terkena informasi overload. Ketiga, pelajar atau juga mahasiswa menjadi pecandu dari keberadaan dunia maya secara berlebihan. Dan yang terakhir adalah tindakan kriminal. Bab 6 adalah landasan, prinsip, teori, dan isu terkini tentang profesi kependidikan. Landasan profesi kependidikan. Yang pertama, landasan hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, guru adalah tenaga pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional
Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik dan perguruan tinggi. Pendidik yang mengajar pada satuan pendidikan dasar dan menengah disebut guru, dan pendidik yang mengajar pada satuan pendidikan tinggi disebut dosen. Pasal 39 ayat 2 dan 3 nomor 20 2003. Landasan filsafat. Secara garis besarnya ada 4 cabang filsafat, yaitu metafisika, epistemologi, logika, dan etika, dengan kandungan materi masing-masing sebagai berikut. 1. Metafisika ialah filsafat yang meninjau tentang hakikat segala sesuatu terdapat di alam ini. Kedua, epistemologi ialah filsafat yang membahas tentang pengetahuan dan kebenaran. Landasan psikologi. Kelompok pertama yang bersumber pada peninjauan individu dalam statusnya sebagai anak didik, yaitu anak didik dalam situasi pendidikan. Kelompok kedua bersumber pada peninjauan individu dalam proses pendidikan. Kelompok ketiga makin kuatnya pandangan mengenai lifelong education dan pentingnya non-formal education, makin mendesak untuk mendapat penyorotan. Landasan sosial budaya. Unsur sosial ini merupakan aspek individu secara alami. Artinya aspek ini telah ada sejak manusia dilahirkan. Karena itu, aspek sosial melekat pada diri individu yang perlu dikembangkan dalam perjalanan hidup peserta didik agar menjadi matang. Aspek budaya juga berperan sama halnya dengan aspek sosial dalam proses pendidikan. Prinsip profesi kependidikan. Menurut Undang-Undang Pasal 7 Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, prinsip-prinsip profesi guru adalah: 1. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. 2. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. 3. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. 4. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai bidang tugas. 5. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan. 6. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai prestasi kerja. Dan yang terakhir adalah memiliki kesempatan mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. Menurut Prof. Dr. Andes H.U. Husna Asmara dalam bukunya Profesi Kependidikan mengatakan ada 3 prinsip dalam profesi kependidikan, yaitu 1. Prinsip tuturi handayani, 2. Prinsip belajar sepanjang hayat, dan yang ketiga adalah prinsip mandiri dalam belajar. Isu terkini mengenai profesi kependidikan. Pasca digulirkannya sertifikasi, kesejahteraan guru mengalami peningkatan. 2. Kesejahteraan adalah hak siapapun, termasuk para guru. 3. Peningkatan kesejahteraan biasanya diikuti dengan perubahan gaya hidup. 4. Kurangnya komunikasi yang kurang terjalin dengan baik antara orang tua dan guru pun menimbulkan potensi kesalahpahaman antar keduanya. Kelima, ketika ada dugaan kasus kekerasan terhadap siswa di sekolah, maka orang tua bukannya mengklarifikasi dengan baik-baik kepada sekolah, tetapi justru malah melaporkan guru ke aparat kepolisian. Dan yang terakhir adalah dalam menjalankan tugasnya pun, guru harus memiliki paradigma baru, menyesuaikan dengan tuntutan zaman. Bab 7 adalah manajemen sekolah. Pengertian manajemen sekolah. Manajemen sekolah mengandung arti optimalisasi sumber daya atau pengelolaan dan pengendalian. Manajemen sekolah merupakan proses mengelola sekolah melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sekolah agar mencapai tujuan yang ditetapkan. Konsep manajemen sekolah. Konsep dari manajemen sekolah terbagi menjadi 2 aspek,
yaitu manajemen eksternal dan manajemen internal. Yang pertama adalah manajemen eksternal. Manajemen eksternal meliputi hubungan pihak luar sekolah, di antaranya seperti masyarakat, dinas pendidikan, dewan pendidikan, hingga komite sekolah. Yang kedua adalah manajemen internal. Manajemen internal sekolah meliputi laboratorium, perpustakaan, bangunan, dan sarana fisik lainnya, pelaksanaan evaluasi pendidikan, sumber dana, dan hubungan antar guru dan murid. Fungsi manajemen sekolah. 1. Perencanaan atau planning. Perencanaan merupakan tindakan awal dalam aktivitas manajerial pada setiap organisasi. Kedua, pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan pembagian tugas-tugas pada orang yang terlibat dalam kerja sama sekolah. Ketiga, pengawasan. Pengawasan diartikan sebagai salah satu kegiatan mengetahui realisasi perilaku personal sekolah dan apakah tingkat pencapaian tujuan pendidikan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Kemudian hasil pengawasan dipergunakan untuk memperbaiki kinerja sekolah. Dan yang terakhir adalah penilaian menurut Sutisna. Penilaian adalah unsur yang sangat penting dari keseluruhan proses manajemen, karena penilaian berkaitan dengan usaha meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi dalam mencapai tujuan. Sistem manajemen sekolah. Sistem manajemen sekolah bisa menggunakan model pengelolaan yang memberikan otonomi lebih besar kepada kepala sekolah, fleksibilitas kepala sekolah, dan mendorong partisipasi secara langsung dari warga sekolah. Bab 8 adalah supervisi pendidikan. Pengertian supervisi pendidikan. Kata supervisi diadopsi dari bahasa Inggris, yaitu supervision, yang berarti pengawasan atau kepengawasan. Orang yang melaksanakan pekerjaan supervisi disebut supervisor. Supervisi adalah sebagai bantuan dan bimbingan kepada guru dalam bimbingan instruksional, belajar, dan kurikulum dalam usahanya untuk mencapai tujuan sekolah. Prinsip-prinsip supervisi. Prinsip supervisi dibagi menjadi dua. Yang pertama, prinsip fundamental atau dasar. Setiap pemikiran, sikap, dan tindakan seorang supervisor harus berdasar atau berlandaskan suatu yang kokoh atau kuat serta dapat dipulangkan kepadanya. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila adalah falsafah dan dasar negara kita, sehingga bagi supervisor, Pancasila adalah prinsip fundamental. Yang kedua, prinsip praktis. Sesuai prinsip fundamental, sebagai pedoman seorang supervisor pendidikan Indonesia, maka dalam melaksanakan sehari-hari, mereka berpedoman pada prinsip positif dan prinsip negatif. Tujuan supervisi. Tujuan supervisi pendidikan adalah mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik melalui pembinaan dan peningkatan profesi mengajar. Tujuan utama supervisi adalah memperbaiki pengajaran. Tujuan umum supervisi adalah memberikan bantuan teknis dan bimbingan kepada guru dan staf agar personil tersebut mampu meningkatkan kualitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas dan melaksanakan proses belajar mengajar. Selanjutnya adalah fungsi supervisi. Menurut Swearingen, terdapat 8 fungsi supervisi sebagai berikut. 1. Mengkoordinasi semua usaha sekolah. 2. Usaha-usaha bagi pertumbuhan jabatan. Setiap guru ingin bertumbuh dalam jabatannya. Ketiga, memperluas pengalaman guru. 4. Menstimulasi usaha-usaha yang kreatif. 5. Memberi fasilitas dan penilaian yang terus-menerus. 6. Menganalisis situasi belajar mengajar. 7. Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf supervisi, berfungsi untuk memberikan dorongan stimulasi dan membantu guru agar dapat mengembangkan pengetahuan dalam keterampilan mengajar. Dan yang terakhir adalah memberi wawasan yang lebih luas dan terintegrasi dalam merumuskan tujuan-tujuan pendidikan dan meningkatkan kemampuan mengajar guru-guru. Tipe supervisi pendidikan. 1.
otokratis. Supervisor penentu segalanya. 2. Demokratis, mementingkan musyawarah mufakat dan bekerja sama atau gotong royong secara kekeluargaan. 3. Pseudo atau kuasai demokratis atau demokratis semu. Yang keempat, manipulasi diplomatis, mengarahkan orang yang disupervisi untuk melaksanakan apa yang dikehendaki supervisor dengan cara muslihat. Dan yang terakhir adalah laissez-faire, memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada orang yang disupervisi untuk melakukan apa yang dianggap mereka baik. Jenis-jenis supervisi pendidikan. Jenis supervisi ada 2 macam. Yang pertama supervisi umum dan supervisi pengajaran, dan yang kedua adalah supervisi klinis. Objek supervisi pendidikan. 1. Pembinaan personil. Pembinaan ini meliputi kepala sekolah, guru, staf sekolah, dan peserta didik. Kedua, pembinaan non-personil. Menitik beratkan pada pembinaan sarana dan prasarana, yaitu semua komponen yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan itu sendiri. Langkah-langkah supervisi. Supervisi dilakukan secara cermat sehingga hubungan antara supervisor dengan klien bersifat sejajar dan terbuka. Untuk dapat memperoleh hasil yang maksimal, maka dilalui langkah-langkah sebagai berikut. 1. Pertemuan pendahuluan. 2. Perencanaan oleh guru dan supervisor. Ketiga, pelaksanaan latihan mengajar dan observasi. 4. Menganalisis data. Dan yang terakhir adalah diskusi memberikan umpan balik. Manfaat supervisi pendidikan. 1. Mampu menemukan kegiatan yang sudah sesuai dengan tujuan. 2. Menemukan kegiatan yang belum sesuai dengan tujuan. 3. Mampu memberikan keterangan tentang apa yang perlu dibenahi terlebih dahulu atau diprioritaskan. 4. Mampu mengetahui petugas-petugas seperti guru-guru, kepala sekolah, pegawai tata usaha, dan penjaga sekolah yang perlu ditatar. Kelima, mampu mengetahui petugas yang perlu diganti. 6. Mampu mengetahui buku-buku yang tidak sesuai dengan tujuan pengajaran. 7. Mampu mengetahui kelemahan kurikulum. 8. Mampu meningkatkan mutu proses belajar mengajar. Dan yang terakhir, mampu mempertahankan sesuatu yang sudah baik. Bab 9 adalah organisasi kependidikan. Pengertian organisasi profesi. Organisasi profesi yaitu sesuatu organisasi yang didirikan dari 2 orang ataupun lebih yang mempunyai profesi yang sama dalam menggapai tujuan bersama. Sebaliknya, Merton mendefinisikan kalau organisasi profesi merupakan organisasi dari praktisi yang memperhitungkan atau memikirkan seorang ataupun yang lain memiliki kompetensi profesional serta memiliki jalinan bersama dalam menyelenggarakan guna fungsi sosial terkait yang mana tidak dapat dilakukan secara terpisah selaku seorang individu. Tujuan organisasi dan manfaat profesi kependidikan kegiatan. 1. Untuk meningkatkan dan mengembangkan pekerjaan anggotanya. Hal tersebut merupakan sebuah upaya yang dilakukan organisasi dalam bidang mengembangkan pekerjaan anggota tersebut sesuai dengan bidangnya. 2. Untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan anggotanya. Hal itu merupakan sebuah upaya terwujudnya kompetensi yang ahli dan handal dalam bidangnya. Ketiga, untuk meningkatkan dan mengembangkan kewenangan profesional anggota. Hal ini merupakan sebuah upaya untuk para anggota agar mempunyai profesional sesuai dengan kemampuan dan profesinya. 4. Untuk meningkatkan dan mengembangkan serta melindungi martabat anggotanya agar terhindar dari perilaku yang semena-mena atau tidak manusiawi. Dan yang terakhir adalah meningkatkan dan mengembangkan kesejahteraan anggotanya, baik itu kesejahteraan batiniah maupun lahiriah. Fungsi organisasi profesi kependidikan.
dalam suatu organisasi profesi kependidikan mempunyai fungsi. Fungsi itu diantaranya yaitu pertama, sebagai wadah untuk mengasah kompetensi para profesi kependidikan dalam menghadapi tantangan teknologi dan informasi yang berkembang semakin pesat. Kedua, sebagai media untuk saling bertukar pengalaman, wawasan mengenai dunia pendidikan. Dan yang ketiga, sebagai pemersatu dan meningkatkan kemampuan profesional suatu profesi. Peran organisasi profesi kependidikan. Peran organisasi profesi kependidikan selain melindungi kepentingan para anggotanya, organisasi profesi kependidikan juga mempunyai peran berupaya dalam meningkatkan dan mengembangkan pekerjaan anggotanya, kemampuan, kewenangan profesional, martabat, dan kesejahteraan para anggotanya. Selain itu, organisasi kependidikan juga menjadi suatu wadah dalam mengembangkan kemampuan diri dalam berorganisasi serta menjadi wadah dalam menyelesaikan suatu masalah pendidikan dan memiliki peran dalam meningkatkan kualitas dasar. Bab 10 adalah bimbingan dan konseling. Pengertian bimbingan dan konseling. Menurut SK Mendikbud nomor 025/1995 tentang petunjuk teknik ketentuan pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Yang dimaksud bimbingan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik secara perseorangan maupun kelompok, agar mampu mandiri dan berkembang secara optimal dalam bidang bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir, melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Tujuan pelayanan bimbingan dan konseling. 1. Merencanakan kegiatan penyelesaian studi, pengembangan karir, serta kehidupannya di masa yang akan datang. 2. Mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin. 3. Menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, serta lingkungan kerjanya. 4. Mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, maupun lingkungan kerja. Prinsip bimbingan dan konseling. 1. Prinsip berkaitan dengan sasaran layanan. 2. Prinsip berkaitan dengan masalah individu. 3. Prinsip berkaitan dengan program layanan. 4. Prinsip berkaitan dengan pelaksanaan layanan. Asas-asas bimbingan dan konseling. 1. Asas kerahasiaan. 2. Asas kesukarelaan. 3. Asas keterbukaan. 4. Asas kegiatan. 5. Asas kemandirian. 6. Asas kekinian. 7. Asas kedinamisan. 8. Asas keterpaduan. 9. Asas kenormatifan. 10. Asas keahlian. 11. Alih tangan. Dan yang ke-12 adalah asas tuturi handayani. Bab 11. Layanan khusus peserta didik. Definisi layanan khusus. Layanan khusus adalah suatu usaha yang tidak secara langsung berhubungan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan kepada peserta didik oleh lembaga pendidikan agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan kegiatan belajar di sekolah. Secara umum, layanan khusus peserta didik adalah wadah untuk membantu, mempermudah, dan memperlancar serta memenuhi kebutuhan peserta didik dalam mengembangkan kemampuan baik dalam aspek akademik maupun aspek lainnya dalam pendidikan, seperti aspek sosial. Jenis-jenis layanan khusus. Yang pertama, layanan perpustakaan. Kedua, layanan kesehatan. 3. Layanan asrama. 4. Layanan bimbingan dan konseling. 5. Layanan kafetaria peserta didik. 6. Layanan laboratorium. 7. Layanan koperasi. Dan yang terakhir adalah layanan keamanan. Selanjutnya, prinsip layanan khusus. 1. Prinsip-prinsip yang berhubungan dengan siswa yang dibimbing. 1. Pelayanan bimbingan harus diberikan kepada seluruh peserta didik. 2. Harus ada kriteria,
untuk mengatur prioritas layanan bimbingan kepada siswa. 4. Program bimbingan harus dipusatkan kepada siswa. 4. Pelayanan bimbingan harus dapat memenuhi kebutuhan individu yang bersangkutan. 5. Keputusan terakhir dalam proses bimbingan ditentukan oleh individu yang dibimbing. Dan yang terakhir adalah individu yang mendapat bimbingan harus dapat berangsur-angsur dapat membimbing dirinya sendiri. Prinsip yang kedua adalah prinsip yang berhubungan dengan pembimbing. 1. Petugas-petugas bimbingan harus melakukan tugasnya sesuai dengan kemampuan dan kewajiban masing-masing. 2. Petugas-petugas bimbingan di sekolah dipilih atas dasar kualifikasi, kepribadian, pendidikan, pengalaman, dan kemampuan. 3. Petugas bimbingan harus mendapat kesempatan untuk memperkembangkan diri serta keahliannya melalui berbagai latihan. 4. Petugas bimbingan hendaknya mempergunakan informasi yang tersedia mengenai individu yang dibimbing beserta lingkungannya sebagai bahan untuk membuat individu yang bersangkutan ke arah penyesuaian diri yang lebih baik. Kelima, petugas bimbingan harus menghormati dan menjaga kerahasiaan informasi tentang individu yang dibimbing. 6. Petugas-petugas bimbingan hendaknya mempergunakan berbagai jenis metode dan teknik yang tepat dalam melaksanakan tugasnya. Dan yang terakhir adalah petugas-petugas bimbingan hendaknya memperhatikan dan mempergunakan hasil penelitian dalam bidang minat, kemampuan, dan hasil belajar individu untuk kepentingan perkembangan kurikulum sekolah. Prinsip yang ketiga adalah prinsip yang berhubungan dengan organisasi dan administrasi bimbingan. 1. Bimbingan harus dilaksanakan secara berkesinambungan. 2. Dalam pelaksanaan bimbingan harus tersedia kartu pribadi bagi setiap individu siswa. 3. Program bimbingan harus disusun dengan kebutuhan sekolah yang bersangkutan, sehingga layanan bimbingan mempunyai sumbangan yang besar terhadap program sekolah. 4. Pembagian waktu untuk setiap bimbingan secara teratur. 5. Bimbingan harus dilaksanakan dalam situasi individuan dan dalam situasi kelompok, sesuai dengan masalah dan metode yang dipergunakan dalam memecahkan masalah itu. Dan yang terakhir, kepala sekolah memegang tanggung jawab mendasar dalam pelaksanaan bimbingan. Bab 12 atau bab terakhir adalah pendidikan nonformal. Pengertian pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Tujuan pendidikan nonformal. Ada tujuan-tujuan pendidikan nonformal yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan belajar tingkat dasar atau basic education, semacam pendidikan keaksaraan, pengetahuan alam, keterampilan vokasional, pengetahuan gizi dan kesehatan, sikap sosial berkeluarga dan hidup bermasyarakat, pengetahuan umum dan kewarganegaraan, serta citra diri dan nilai hidup. Ada juga tujuan belajar di jalur pendidikan nonformal yang ditujukan untuk kepentingan pendidikan kelanjutan setelah terpenuhinya pendidikan tingkat dasar, serta pendidikan perluasan dan pendidikan nilai-nilai hidup. Sasaran dan karakteristik pendidikan nonformal. 1. Sasaran pelayanan. Sasaran pelayanan meliputi usia prasekolah umur 0-6 tahun, usia pendidikan dasar umur 7-12 tahun, usia pendidikan menengah umur 13-18 tahun, dan usia pendidikan tinggi umur 19-24 tahun. Yang kedua, berdasarkan lingkungan sosial budaya. Lingkungan sosial budaya meliputi masyarakat pedesaan, masyarakat perkotaan, dan masyarakat terpencil.
Jenis dan isi pendidikan nonformal. 1. Jenis pendidikan nonformal berdasarkan fungsinya adalah 1. Pendidikan keaksaraan, 2. Pendidikan vokasional, 3. Pendidikan kader, 4. Pendidikan umum dan penyuluhan, 5. Pendidikan penyegaran jiwa raga. Yang kedua, isi program pendidikan nonformal yang berkaitan dengan peningkatan mutu kehidupan seperti 1. Pengembangan nilai-nilai etis, religi, estetis, sosial, dan budaya. Kedua, mengembangkan wawasan dan tata cara berpikir. 3. Peningkatan kesehatan pribadi, keluarga, dan lingkungan. 4. Peningkatan dan pengembangan pengetahuan di dalam arti luas atau sosial, ekonomi, politik, ilmu-ilmu kealaman, bahasa, sejarah, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah apresiasi seni budaya atau sastra, teater, lukis, tari, pahat, dan lain sebagainya. Peran pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal berperan sebagai pelengkap pendidikan sekolah, sebagai penambah pendidikan sekolah, dan sebagai pengganti pendidikan sekolah. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.